Shalom. Kalau kalian lihat video gue sebelumnya, kalian tahu gue baru aja beli iPhone 12 mini. Nah, kebiasaan gue, dan mungkin juga kebiasaan dari kalian, namanya beli handphone baru itu nggak cuma beli handphonenya, tapi kalian pasti beli juga aksesoris-aksesoris lainnya. Karena itu, di video kali ini, gue akan tunjukin kalian aksesoris apa aja yang udah gue beli untuk si iPhone 12 mini. Ini ada beberapa aksesoris yang sudah gue pasang di iPhone gue dan fungsinya adalah untuk proteksi. Yang pertama adalah MateGuard Ultra dari Nanskin. Jadi ini adalah protektor untuk bagian layar dan belakang handphone kalian. Dan kalau kalian beli langsung depan dan belakang itu harganya 229.000. Gue sudah beberapa kali pakai produk MGU ini di handphone-handphone gue sebelumnya. Dan gue beli itu karena memang menurut gue ini teksturnya enak banget. Jadi dia bahannya nggak licin, dan karena dia matte, dia nggak gampang nempel sidik jari. Nah, satu lagi, karena gue bilang tadi ini adalah proteksi. Dibandingkan dengan model yang tempered glass, model TPU gini memang kalau misalkan kena benda tajam pasti akan lebih gampang tergores. Tapi kalau handphonenya amit-amit jatuh, yang model TPU ini lebih bisa meredam benturan. Jadi kalau jatuh gitu ya, layar handphone kalian ini nggak akan gampang pecah. Yang kedua, Supreme AR Lens Defender dari Amazing Thing. iPhone 12 mini itu kan punya desain kamera yang agak nonjol ya. Jadi supaya lebih aman, gue beli lens protector ini. Harganya 149.000, dan kalau kalian beli yang tipe iPhone 12 mini ini langsung dapat 2. Kalau terpasang di handphone jadinya akan seperti ini. Dan ini karena gue beli juga warnanya yang biru ya, jadi senada dengan warna handphone gue. Bahannya ini tempered glass, dan sekelilingnya itu aluminium yang catnya juga nggak gampang terkelupas. Dia ada lapisan oleofobik, dan dengan model yang seperti ini itu sama sekali nggak mengganggu fungsi kamera. Itu jadi pertimbangan juga ya kalau kalian beli lens protector, supaya jangan sampai nanti hasilnya malah mengganggu kamera kalian. Yang ketiga yang terpasang di handphone gue adalah casing nanopop dari Casiology. Ini gue beli dengan harga 179.000, dan jujur aja gue tertarik itu awalnya karena desainnya yang punya aksen warna kontras di bagian kamera. Ini warnanya blueberry navy. Casing ini bahannya soft case yang lembut banget, dan dipadukan dengan hard case di bagian kamera. Kalau kalian lihat, di dalamnya itu ada tekstur-tekstur kayak gini, dan ditambah juga dengan ada sedikit coakan di bagian ujung-ujungnya. Casiology menyebutnya ini dengan airspace teknologi. Jadi fungsinya adalah untuk meredam benturan kalau handphone kalian jatuh. Nah, kalau terpasang di handphone akan seperti ini. Kalau kalian pasang, handphone kalian ini memang terlihat mencolok banget di bagian kamera dengan aksen warna kontrasnya ini. Tombol-tombolnya enak banget dipencet gitu ya, untuk
silent mode juga gampang diaksesnya. Selain itu, lubang-lubangnya juga presisi. Ditambah lagi, lihat ini bagian depannya agak naik ke atas. Jadi kalau kalian taruh handphone, layarnya duluan yang di bawah, itu nggak akan langsung kena ke layar, tapi kena ke casing. Nah, casing ini tipis banget, cuma 0,9 mili. Tapi casing ini juga udah lolos military grade. Jadi ini udah pasti aman kalau amit-amit handphone kalian jatuh. Nah, seperti kalian tahu juga, iPhone mini itu di paket penjualannya nggak dapat kepala charger. Cuma dapat kabelnya aja dari Type-C ke Lightning. Jadi mau nggak mau gue harus beli aksesoris untuk ngecharge. Ini gue beli sendiri semuanya, jadi nggak ada sponsor sama sekali. Tapi gue memang sengaja cari merek yang sama. Karena gue berpendapat kalau merek sama itu, pasti masing-masing udah kompatibel. Dan jadinya akan lebih aman juga untuk handphone yang gue pakai. Nah, kebetulan yang lengkap menurut gue itu adalah Baseus. Yang pertama, Super C Quick Charger. Harganya 105.000. Kepala charger ini punya kemampuan charge 20 watt, yang artinya sesuai dengan saran dari Apple bahwa kalau misalkan kita mau pakai fitur fast charging di iPhone, kepala chargernya itu harus minimal 20 watt. Ukurannya sih nggak terlalu kecil juga gitu ya, tapi jelas nggak terlalu besar. Dan dia cuma punya satu konektivitas, yaitu Type-C. Gue punya satu lagi kepala charger dari Baseus. Ini gue beli sekitar 2 tahun lalu, tapi fungsinya masih baik. Dulu itu gue beli harganya 139.000, tapi kemarin gue cek di official store Baseus itu harganya jadi 179.000. Nah, bedanya dengan yang tadi, pertama dia punya 2 konektivitas, yaitu USB dan Type-C. Dan kemampuan charge-nya maksimum di 30 watt. Artinya, kalau kalian pakai salah satu, ya itu bisa 30 watt. Tapi kalau misalkan kalian pakai charger ini untuk ngecharge 2 device sekaligus, berarti wattnya akan kebagi 2. Selanjutnya adalah PPS Quick Charger Car. Gue beli harganya 125.000. Ya, ini jelas gue beli untuk dipakai di mobil ataupun di motor ya. Ini mirip sih sama yang wall charger sebelumnya. Dia punya 2 konektivitas, yaitu USB dan Type-C, dengan kemampuan maksimum charge itu di 30 watt. Nah, terakhir ada Simple Mini Magnetic Wireless Charge. Kalau kalian beli iPhone 12 mini dan iPhone 12 series lainnya, kalian pasti tahu handphone ini punya fitur yang namanya MagSafe Charger. Dan kalau yang asli itu harganya hampir 900.000. Keluaran Baseus ini harganya cuma 195.000. Nah, modelnya ini mirip banget sama MagSafe Charger dari Apple ya. Dia bentuknya bulat gini dan di belakang ini bahannya kaca. Di dalamnya ada magnetnya. Di sini juga ada indikator yang menunjukkan kalau kalian terhubung dengan listrik. Dia akan nyala kalau misalkan terhubung dengan listrik. Nah, kalau misalkan tadi gue pakai di casing Casiology, dia nempel ya sebenarnya. Dia nempel dan bisa ngecharge. Cuma memang
jadinya nggak terlalu kencang. Ini gampang copot. Tapi kalau gue pribadi sih, misalkan gue mau ngecharge pakai magnet, itu gue akan lepas casingnya. Karena selain dia jelas lebih kuat, berfungsi baik, dan kalau namanya ngecharge pakai magnetic charger itu biasanya bodinya akan lebih panas dibanding kalau pakai kabel charger biasa. Jadi kalau dengan kalian buka casing itu penghantaran panasnya akan lebih baik menurut gue. Nah, satu hal yang menarik, kalau kalian lihat tadi, ini gue pakai charger yang 20 watt ya. Kalau misalkan gue tempel, dia langsung bilang bahwa dia ngecharge gitu ya, tanpa ada animasi lain. Tapi kalau gue pakai yang 30 watt, ini gue tempel, nah dia ada animasinya dulu, sama seperti kalau kalian pakai MagSafe charger dari Apple. Nah, selain aksesoris tadi yang gue memang sengaja beli untuk iPhone 12 mini gue, karena gue sebelumnya adalah pengguna handphone Android, ada 2 aksesoris yang sekarang masih bisa gue pakai, selain karena fungsinya, tapi juga karena ada aplikasinya di App Store. Yang pertama itu Mi Band 5. Ya, ini gue beli dulu harganya 449.000. Dan memang fungsinya saat ini lebih untuk monitor kegiatan gue. Ya, sambil gue mungkin ngumpulin dana lagi untuk beli Apple Watch. Mi Band 5 ini bisa dikonekin ke iPhone dengan aplikasi Mi Fit. Dan ini fungsinya sama aja ya dengan yang di Android. Jadi kalian kalau udah pernah pakai ini, jelas nggak perlu bingung lagi. Yang kedua, Samsung Galaxy Buds Plus. Ini gue beli waktu itu harganya 955.000 karena lagi ada diskon di official store Samsung. Gue memang suka banget sama bentuk si Buds Plus ini karena pas dipakai di kuping tuh berasa enak banget di kuping gue. Dan jangan lupa TWS ini dicun sama AKG. Kalau kalian mau lebih jelas tahu tentang Samsung Galaxy Buds Plus ini, ada di video gue yang akan gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Nah, kenapa Buds Plus? Karena di iPhone ini ada aplikasinya yang namanya Samsung Galaxy Buds. Dan aplikasi ini cuma bisa dipakai untuk Buds Plus dan Buds Live. Bahkan Galaxy Buds Pro, TWS paling mahalnya Samsung sekarang aja belum bisa dipakai dengan aplikasi ini di iPhone. Nah, kalau dia dibuka, dia juga otomatis connect ya. Ini karena udah gue pairing sebelumnya. Di dalam aplikasinya juga kelihatan kapasitas baterai di buds-nya maupun di casing-nya. Untuk fitur-fiturnya juga mirip dengan apa yang ada di Android, walaupun tidak selengkap itu juga. Oke, itulah aksesoris-aksesoris yang gue beli dan gue pakai untuk melengkapi iPhone 12 mini gue. Semua link pembelian bisa cek di deskripsi di bawah.
Siapa tahu bisa jadi masukan untuk kalian juga yang lagi nyari aksesoris. Thank you for watching and God bless you.